Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami bisa menyelesaikan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perbankan syariah. Kepada yang terhormat Bapak Mahtum selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan syariah serta teman-teman 5B ekonomi syariah. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Mahtum karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk berpresentasi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah online. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang musyarakah dan mekanismenya. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama Dewi Masyito Alvina, yang kedua Mum Farida, yang ketiga Nisrina Atira, yang keempat Siti Aisyah, dan yang kelima saya sendiri Hasnatu Filaili. Dengan subtema yang pertama pengertian dari musyarakah itu sendiri, yang kedua dasar hukum yang berisi fatwa-fatwa DSN MUI, yang ketiga rukun dan syarat, yang keempat macam-macam, dan yang kelima mekanismenya. Di sini saya Hasnatu Filaili, NIM 1807211000204 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian dari musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilaf, yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Secara etimologi, musyarakah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata syarokah yang bermakna bersekutu dan menyetujui. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resikonya akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resikonya nanti akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemateri kedua, saya persilakan. Ada beberapa fatwa DSN MUI berkenaan dengan akad musyarakah yang mana harus dipedomani, yaitu pada fatwa DSN MUI nomor 8 garing DSN MUI 4 garing 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama dalam pernyataan hijab dan qabul, mana di sini harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Dengan memperhatikan ketika melakukan pernyataan hijab dan qabul ini harus memperhatikan beberapa hal,
atau paham dalam menunjukkan suatu tujuan kontrak atau akad. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad kontrak. Yang ketiga, akan dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau surat menyurat dengan menggunakan cara komunikasi modern atau komunikasi yang baik. Yang kedua, beberapa ketentuan yaitu pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu pertama, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Dia harus mengetahui ketika diberikan atau memberikan suatu kekuasaan untuk diberikan perwakilan. Nah, yang kedua, setiap mitra harus menyediakan dana pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Nah, yang ketiga, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Yang keempat, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Yang keempat, seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya. Kemudian ketentuan dalam objek akad atau modal kerja, keuntungan dan kerugian. Pertama ada modal. Nah, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama dengan modal. Ini dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, namun harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjamkannya, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Yang ketiga, pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, maka lembaga keuangan dapat meminta jaminan. Kedua, ada kerja. Ketentuan dalam kerja sama partisipasi para mitra dalam pekerja merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Nah, yang kedua, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan langsung dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak dan dalam ketentuan keuntungan. Pertama, keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa kepada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melalui jumlah tertentu, kelebihan atau persentase ini diberikan kepadanya. Keempat, sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Yang keempat, ketentuan kerugian, di mana kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Kemudian, ketentuan biaya operasional dan perusahaan. Biaya operasional ditentukan pada modal bersama. Kedua, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Al-Zina. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun musyarakah. Nah, syarat
dari musyarakah di sini yang pertama adalah kontrak. Nah, kontrak ini tidak ada bentuk khususnya. Berakat ini dianggap sah jika diucapkan secara verbal maupun tulis. Kontrak ini dicatat dalam tulisan dan harus ada saksinya. Nah, bagi mereka yang tidak mampu berbicara ini bisa menggunakan bahasa isyarat dan nantinya bisa diterjemahkan dengan yang paham dengan bahasa isyarat tersebut. Nah, namun tulisan ini diperbolehkan juga bagi mereka yang mampu berbicara atau tidak, dengan syarat tulisan ini harus jelas, nampak, tampak, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berakat. Nah, untuk yang kedua ini ada mitra. Nah, mitra ini harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Nah, ada pula apabila diwakilkan, maka yang menjadi wakil ini sangat bergantung pada izin pemilik. Yang ketiga ada modal. Modal ini harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama. Dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat. Misalnya hak paten, lisensi, dan sebagainya. Nah, untuk yang keempat ini ada partisipasi. Partisipasi para mitra ini dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar yang tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya. Namun, porsi melakukan pekerjaan ini tidak perlu sama. Demikian juga dengan keuntungannya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dalam musyarakah. Nah, rukun dalam musyarakah ini yang pertama ada ijab qabul atau sighar. Nah, ijab ini artinya penawaran dan qabul ini artinya penerimaan. Nah, penawaran atau penerimaan ini dinyatakan oleh pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian akad. Nah, ijab dan qabul ini mesti jelas maksudnya sehingga dipahami oleh para pihak yang berakad, menunjukkan kesungguhan, kemauan, dan kerelaan dari pihak-pihak yang berakad. Tidak ada unsur paksaan atau ancaman. Nah, jadi seperti tugas-tugasnya itu harus dijelaskan dalam ijab qabul ini. Terus syarat-syarat yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, pembagian keuntungan seperti itu harus disepakati di awal dalam ijab qabul ini. Nah, yang kedua ini ada modal. Modal ini diberikan oleh masing-masing pihak dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha proyek tertentu. Modal ini tidak harus sama dari kedua belah pihak. Tidak, besarnya itu tidak harus sama, sesuai kesepakatan di awal. Untuk yang ketiga yakni ada dua belah pihak yang berakad atau disebut aqidain. Nah, aqidain ini memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Kedua belah pihak ini bisa disebut dengan mitra. Partisipasi mitra ini dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Tidak dibenarkan apabila salah satu mitra ini tidak ikut serta dalam menangani pekerjaan dan kemitraan tersebut. Porsi kerjaan antara mitra satu dan mitra yang lainnya ini tidak harus sama. Nah, jadi sesuai dengan akad tadi, jadi pembagian kerja itu harus dijelaskan di akad sehingga jelas apa pekerjaan dari pihak satu, pihak lainnya itu apa aja, seperti itu. Jadi sama-sama bekerja. Nah, untuk yang selanjutnya ya ini ada objek akad atau mahal. Nah, yang bisa disebut juga dengan ma'qud alai. Nah, objek akad ini mencakup modal atau usaha yang dijalankan oleh pihak yang bersangkutan yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak. Yang terakhir yakni ada nisbah atau bagi hasil. Nah, pembagian porsi keuntungan ini diperoleh para pihak dalam bentuk persentase dan bukan merupakan uang yang tetap.
Penentuan nisbah ini harus disepakati di awal akad untuk menghindari risiko perselisihan di antara mitra. Nah, apabila ada perubahan nisbah, maka harus berdasarkan kesepakatan bersama. Mitra ini tidak dapat menentukan bagian keuntungannya sendiri dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dalam musyarakah. Pengikat perjanjian pembiayaan musyarakah ini antara BUS atau UUS atau BPRS dan nasabah yang harus dituangkan dengan tertulis, yang dapat dilakukan secara di bawah tangan atau di bawah legalisasi secara negara. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam musyarakah atau syirkah. Nah, ulama fikih itu membagi syirkah dalam dua bentuk secara umum, yaitu syirkah amla dan syirkah uqud. Yang pertama yaitu syirkah amla, yaitu perserikatan dalam kepemilikan. Nah, syirkah amla itu berarti eksistensi suatu perkongsian, tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota itu tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Nah, bentuk syirkah amla ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiyari dan syirkah jabari. Syirkah ikhtiyari ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis tetapi bebas untuk menerima atau menolak. Nah, otomatis itu berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Hal ini itu dapat terjadi apabila dua orang atau lebih itu mendapatkan hadiah atau wasiat bersama dari pihak ketiga. Kemudian yang syirkah jabari itu ialah terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa, tidak ada alternatif untuk menolaknya. Hal ini itu terjadi dalam proses waris mewaris, manakala dua saudara atau lebih itu menerima warisan dari orang tua mereka. Kemudian yang kedua yaitu syirkah uqud, perserikatan dalam akad. Nah, syirkah uqud itu merupakan sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Nah, di dalam syirkah uqud ini itu masih terbagi lagi. Ada yang bagi para ulama itu ada yang baginya menjadi 4, ada yang bagi menjadi 5. Nah, pembagian dari syirkah al-uqud ini yaitu yang pertama ada syirkah al-amwal. Syirkah al-amwal itu adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian itu berdasarkan kesepakatan. Kemudian ada syirkah al-akmal, yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. Nah, syirkah ini itu disebut juga syirkah abdan atau syirkah sanai. Kemudian ada syirkah al-wujuh. Syirkah al-wujuh itu adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama, di mana masing-masing pihak itu sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana, tetapi hanya mengandalkan wajah wibawa dan nama baik. Nah, mereka itu menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Keuntungan yang dihasilkan itu dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian ada syirkah al-inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah belum tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Kemudian ada syirkah al-muwafaqah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu adalah sama baik dalam hal modal, keuntungan, dan risiko kerugian. Kemudian yang terakhir ada syirkah al-mudharabah, yaitu merupakan persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, di mana pihak pemodal itu menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian, mudharabah itu dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Nah, keuntungannya itu nanti dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugiannya itu ditanggung oleh pihak sahibul mal. Baik teman-teman, selanjutnya saya Munfaridah 099 sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang mekanisme musyarakah. Sebelum kita membahas mekanismenya, ada beberapa ketentuan
atau PS, di mana penetapan PS ini yaitu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau perluasan bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Tujuannya yaitu untuk pembiayaan agar lebih terarah sehingga sumber daya yang dimiliki bisnis syariah dapat memberikan hasil yang optimal. Maka perlu adanya penetapan PS atau pasar-pasaran. Kemudian yang kedua ada penetapan kriteria risiko yang dapat diterima atau KRD. Nah, kriteria ini merupakan kriteria yang menunjukkan suatu risiko yang dapat diterima atau ditolerir oleh bank syariah dalam satu sektor ekonomi, satu pasar, atau satu daerah geografis yang ditetapkan bank syariah. Sebagai hasil analisis terhadap poin pertama tadi, yaitu penetapan pasar dan kemampuan internal bank syariah. Nah, kriteria ini bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif sesuai dengan kondisi calon nasabah. Misalnya, nasabah tidak termasuk dalam daftar hitam Giro Bank Indonesia atau tidak termasuk dalam nasabah pembiayaan atau kredit macet sesuai informasi Bank Indonesia. Selain itu juga nasabah tidak termasuk dalam negatif list BPKM. Sehingga KRD ini itu bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan mengoptimalkan keuntungan itu tadi. Kemudian setelah melakukan kedua penetapan tersebut, yaitu baru ke poin ketiga, di mana proses pemberian putusan pembiayaan oleh suatu instansi atau suatu perusahaan yang memiliki produk akad musyarakah tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh mekanisme pembiayaan musyarakah yang ada di BPR Syariah As'ad Alif, di mana untuk mekanismenya yaitu sesuai dengan prosedur yang ada di BRIS BPRS As'ad Alif ini. Yang pertama yaitu nasabah datang ke kantor BPRS. Kemudian yang kedua, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah dan kemudian customer menjelaskan kepada nasabah mengenai prosedur pelaksanaan, mekanisme, dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Kemudian yang ketiga yaitu nasabah mengisi formulir dan menandatangani permohonan menjadi nasabah BPR Syariah As'ad Alif, melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan. Nah, di situ ketika tadi poin 2 setelah customer menjelaskan kepada nasabah dan nasabah mengetahui atau berminat pada akad tersebut, lalu nasabah mengisi formulir. Kemudian yang kedua, yang keempat, customer service memeriksa sekaligus mencatat surat permohonan pembiayaan dan kelengkapan persyaratan. Ini poin yang keempat, lanjutan dari yang ketiga itu tadi. Setelah mengisi formulir baru menandatangani atau mencatat surat permohonan itu. Kemudian yang kelima ada interview atau wawancara. Nah, dalam proses ini yaitu untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebelumnya. Jadi nasabah diminta untuk memaparkan analisa usaha yang ditawarkan kepada bank seperti misalkan jenis usaha, risiko, serta hasil usaha tersebut yang nantinya akan dilakukan setelah mendapatkan dana dari bank. Jadi nasabah ini diinterview oleh pihak bank yang akan memberikan pembiayaan. Kemudian nasabah mempresentasikan atau menjelaskan bentuk usahanya serta risiko dan hasil usaha kepada bank tersebut. Nah, kemudian yang keenam ada on the spot. Ini merupakan survei kegiatan atau pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Dan untuk memastikan bahwa data atau informasi yang diberikan nasabah kepada bank benar adanya dan usaha tersebut real dimiliki oleh nasabah pembiayaan. Jadi setelah itu tadi, setelah nasabah menjelaskan usaha, bentuk usahanya, hasil usahanya, kemudian pihak bank menyurvei ke tempat usaha tersebut dan benar-benar memastikan datanya real sesuai apa yang dipresentasikan oleh nasabah. Kemudian yang ketujuh, rapat komit pembiayaan. Nah, dengan melampirkan laporan hasil survei itu tadi dan hasil analisis, account officer menyampaikan hasil on the spot atau hasil observasinya kepada Dewan Komit Pembiayaan melalui bagian administrasi. Jadi sebuah rapat komit akan membahas sumber data yang telah diperoleh dari hasil
survei tersebut dan memberi keputusan apakah permohonan pembiayaan ditolak atau diterima setelah dibahas di rapat komite pembiayaan ini. Kemudian yang ke-8, persetujuan pembiayaan dan follow up. Pencairan dana dari bank kepada nasabah yang melakukan pembiayaan kepada bank. Jadi setelah melakukan rapat komite pembiayaan itu tadi, kemudian persetujuan dan follow up kepada nasabah apakah diterima atau enggak. Kemudian yang ke-9, pencairan dana dari bank nasabah yang melakukan pembiayaan kepada bank. Jadi setelah nasabah benar-benar diputuskan untuk diterima, kemudian tinggal pencairan dananya dari bank ke nasabah sebagai bentuk pembiayaan masyarakat. Kemudian yang ke-10, account officer melakukan pemantauan secara intensif terhadap kinerja nasabah, memonitoring pembayaran nasabah untuk memastikan bahwa nasabah dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian, dan meminta laporan-laporan yang wajib disampaikan oleh nasabah kepada bank akan sesuai dengan pembiayaan masyarakat. Jadi setelah disetujui dan dana sudah cair dan setelah usaha tersebut dijalankan oleh nasabah, maka account officer atau pihak bank ini terus melakukan pemantauan dan terus melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi pembiayaan akad musyarakah. Ini ya teman-teman. Ini bentuk skemanya bisa dilihat. Di situ terdapat 30% modal 1, modal 2 70%, di mana di situ kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah atau sahibul mal satu dengan sahibul mal 2. Nah itu langsung ke keterangannya. Nah, di mana bank syariah dan nasabah menandatangani akad musyarakah, kemudian menyerahkan dana masing-masing 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah, dan nasabah menyerahkan 30% dan menjalankan usaha sesuai kontrak. Jadi 70% bank syariah modalnya, dan sedangkan nasabah 30%. Kemudian pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah dan dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri. Jadi sesuai kesepakatan apakah proyek ini dijalankan berdua atau sendiri oleh nasabah. Nah, nanti hasil usaha atau kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah dibagi sesuai dengan perjanjian. Misalkan bagi hasilnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal ini ketika terjadi kerugian, maka bank syariah menanggung kerugian sebesar 30%. Karena bank syariah yang paling banyak menanamkan modal dan paling banyak persentase pembagian hasilnya. Kemudian yang keenam, setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja sesuai dengan yang di awal tadi, yaitu 70% bank syariah dan 30% nasabah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila dari kelompok kami ada yang kurang jelas atau ada yang kurang salah, ada yang salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.